أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين قال داود sapa Allah ya Musa wahai Musa inni satemani ingsun istofaituka iku milih sapa ingsun ka ing sira ai faddaltuka tegese ngutamaken sapa ingsun ka ing sira alan nasi ngatasi menungso ai Bani Israil birisalati kelawan risalah ingsun wahai Musa aku memilih kamu mengalahkan manusia Bani Israel kamu dipilih untuk mengemban dengan risalahku ai bikutubit Taurat tegese kelawan pira-pira kitab Taurat aku memilihmu lalu kula panjenengan mangken kamu dipilih dari orang-orang yang tidur oleh Allah dipilih kamu dimasjidkan diberi kekuatan ditolong oleh Allah itu syukuri syukure nikmat Gusti Pangeran. Nabi Musa kata Allah aku memilihmu Musa dipilih dengan membawa risalahku yaitu kitab Taurat wa bikalami dan dipilih dengan mendapatkan langsung berbicara dengan Allah dengan tanpa pelantara langsung Allah dawuh kepada Nabi Musa bitakallumi ma'aka bi ghairi wasitatin aku berbicara denganmu dengan tanpa pelantara malaikat Jibril fakhudh mongko ngalapo sira Musa ambillah Musa ma ing perkara ing kitab ataitu kakang maringi sapa ingsun ka ing sira ambillah kitab yang aku berikan kepadamu Musa yaitu kitab Taurat. Ai fa'mal artinya apa? Ai fa'mal tegese ngamalno sira Musa ma ing kitab ataitu kakang maringi sapa ingsun ka ing sira Musa minar risalah ail wahyi. Kemudian pesan Allah wa kun lanono sira Musa minasyakirin iku setengah saking pira-pira wong kang bersyukur wahai Musa jadilah kamu termasuk bagian orang-orang yang bersyukur. Ini kepentingan Nabi Musa diburu bersyukur. Paling utama nikmat itu bagi orang tertentu adalah ketika hatinya muncul ilmu atau disirami ilmu. Bersyukur. Kenapa? Karena manusia tidak bersyukur, maka nikmat itu pergi cepat hilang. Coba sesuatu yang harus diagungkan, agungkan. Ini nomor situng sabak nomor situng maka kalau hati manusia keaingan ilmu kesinaran ilmu kata Allah kepada Nabi Musa kau dipilih untuk mendapatkan risalahku kamu bisa berbicara diajak bicara denganku kau mendengarkan tanpa ada tabir. Fakhudh ma ataituka maka ambillah Musa kitab Taurat yang aku diberikan kepada amalkan isinya wa kun lan ono sira minasyakirina
setengah saking golongane pira-pira kang bersyukur. Dadi pula panjenengane kala syukur masuk golongan. Mon ngecuan berarti ikut golongannya pencuri. Kalau kita sering bersyukur, ya tergolong nanti orang-orang yang bersyukur. Cepun Allah dalam satu tafsir, wa man utai sapane wong iku kana ana sapa man fi hadin iki dunya iku ama uta orang-orang yang buta di dunia ini, bahwa maka dia fil akhirati besok di akhirat ama ya buta juga, wa adallu sabila dan lebih tersesat dalam ia itu menempuh jalan. Artinya apa? Ay wa man kana fid dunya amal qalbi an adai syukri ni'amillah. Orang yang di dunia ini buta untuk bersyukur kepada Allah baik secara zahir atau batin, fa wa fil akhirati maka dia besok di akhirat lebih buta, tidak akan melihat pada zat yang memberi nikmat. Karena yang paling nikmat itu besok ketika boleh bisampian ketinggal adar sabri nikmat itu nyata gelem bersyukur, maka besok akan buta. Muga panjenengan matamu temu orang seneng cucu noto sebegi. Tak ketemu orang reken kok makan ajam. Wah. Dalam ayat lain dalam bersyukur itu fungsinya ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kalian kalau kalian bersyukur dan beriman kepada Allah. Mohon panjenengan selalu bersyukur. Napa boleh sekutu syukurin bareng sekutu syukurin ongku sekumah urut. Oh paling bersyukur ketika hatinya diberi nur hidayah dari Allah, diberi sirami ilmu, karena ini adalah merupakan bekal aban bisa selamat ning dunya akhirat. Teh syukurin anggonin, anggap anggon sesuatu yang anggon. Barang tanggon sudah diulang-ulang, barang tanggon anggon-anggon kita tetap tanggon. Barang sanggon ketika oleh orang itu diremehkan jadi remeh, gak ada manfaatnya. Seperti merengaki dan to anggonaki muljaaki, karena dimuliakan maka menjadi berharga. Bereaksi niate lebih sampean ketika disepelekan ya, tidak ada artinya nanti. Barang sesuatu yang gak ada harganya, saya sambil teman cona jompo dikresek, sambil mau nyabuk sabuk tas meja, mau buka tangkir jadi emas. Ya tetap lah sesuatu yang menyebabkan hatinya hidup, bisa kenal da Allah, bisa eling da Allah, dianggap biasa-biasa. Sudah datang presiden, punya PC, nyambi PC, atas saya ejep. Ya beli boleh gitu loh. Orang mes ke kesana pangeran aropa orang mes yo penen bigneko apa mendapatkan balasan dari Gusti Allah. Contohnya niko nikmat yang besar yang oleh orang disepelekan ketika waktu itu. Kama arsalna fikum rasula, seperti aku mengutus di antara kalian ada seorang rasul. Ketika di tengah-tengah kalian ada seorang rasul, yatlu alaikum ayatina, seorang rasul itu membacakan ayat-ayat saya. Dirinya enggak bisa baca, tidak bisa baca Taurat, enggak tahu artinya Taurat, enggak tahu artinya Al-Qur'an. Kemudian kok Allah mengutus seorang rasul. Rasul itu ada di tengah-tengah kalian yang membacakan. Cuma ngit miring kita ayatina, ayat-ayat saya kata Allah.
wa yuzakkikum, seorang rasul itu dibab membaca ayat-ayatku mensucikan hati kalian, beri pengertian, diberi pencerahan, dermareng iman ria kotu derma, wa yuzakkikum, membersihkan hati kalian dari akhlak yang kotor, wa yu'allimukumul kitab, dan dia seorang rasul itu mengajarkan kitab, belai cara mencenang, wal hikmah, hikmah bersengartian ma'anin katsir, makna yang banyak. Kena Al-Quran itu bukan satu makna tapi wujuh, sehingga ada yang mengatakan orang itu tidak dikatakan alim kalau Al-Quran mengartikan satu ayat di situ tidak ada sampai 60 wajah, sampai 60 wajah. Apa boleh petea? Kata Sayyidina Ali, kalau saya berkehendak menafsiri Bismillahirrahmanirrahim, ambilkan unta untuk memuat muwa sebitek unta, muwa sebitek unta, muwa tafsira bismillah niko. Le orang mana kasaran tahuning alhamdulillahi rabbil alamin, dia tahu tai sekabehane puji lillahi ku kadi Allah, tapi ketika salat elang elar kelupain tahun iya kana buduh iya ka ing iya panjenengan Gusti nabudu kula nyembah, wa iya kalan cuma ing panjenengan Gusti nasta'inu kula nyuwun pitulung, tolonglah kami untuk melalui menjalani sesuatu yang sekiranya dapat ridho panjenengan. Yeller lah yeller otau najiyah timpu lemari lu waladolin dimmalah. Begitu sulitnya untuk mendapatkan nur hidayah Allah itu, memang sesuatu yang anggon ia montunya kapi kotu melo. Maka sehingga alladzina jahadu fina, orang yang berperang, orang yang bersungguhan sungguh fina demi untuk mendapatkan ridhoku, bersungguhan mon mingkimi ngendah memang saungkuan lanahdiyannahum subulana, maka aku benar-benar kata Allah ku beri hidayat beda orang cuma hidayat di lah kacu niko cepon beder cepon dabuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bede kaum niko dahuma yakunu qaumun, ada kaum yaqrauna al-Quran, membaca Al-Quran cepon dabuna kanjeng Nabi la yujawizu hanajirahum, Al-Quran itu belum melewati tenggorokan gelek era. Seharusnya Al-Quran dibaca seperti panjenengan mangkene baca terus ini ngaki bi kuping terus dirasakan masuk di dalam hati niku yang dikehendaki niku benar dento akhirnya ada cahaya ikuntu niku. Ini enggak kata Nabi, ada kaum membaca Al-Quran itu belum melewati tenggorokannya. Yaquluna, mereka berkata, qad qara'nal Qur'an, aku benar-benar membaca Al-Quran. Faman aqra'u minna, siapa yang lebih pintar bacaannya daripadaku? Dan to canatena. Wa man a'lamu minna, siapa orang yang lebih alim dibanding saya? Kanjeng Nabi di waktu dawuh semacam itu, ceramah semacam itu, summal tafata ila ashabi, kemudian Nabi noleh pada sahabat, noleh dan to. Wa qala, Nabi berkata, ulaika minkum ya ayyuhal ummah. Ya, yang demikian itu adalah kalian wahai umatku. Dan to. Waktu sahabat dulu, ulaika hum waqudun nar, mereka itu adalah menjadi prodita apa yang neraka cepon debune kanjeng Nabi.
Jadi Al-Quran sebenarnya hukum mana? Dibaca, mohon nggak bisa ada yang membacakan seperti khela kama arsalna fikum rasulam minkum, seperti aku mengutus di antara kalian ada seorang rasul. Ya benar rasul, tapi ada orang yang mewarisi ilmunya rasul. Ada di tengah-tengah kalian esok kurabi orang nih kok jarang mau lebih beres pantuan gua mau tahu jatah mendengarkan ayat suci Al-Quran tak kira protes, tapi mau biasanya oleh beres oleh jatah PC protes entar do ke Prabu tuh. Tapi tak oleh jatah isinya hati, kok tak oleh jatah hati tidak disirami oleh wahyu Al-Quran, tak bingung. Padahal ini adalah yang dituju dalam hidup itu adalah menghamba kepada Allah, mengenali Allah, kemudian beribadah kepada Allah. Oh tahu nak baca Quran ki belum masuk lah kotak. Kata Nabi, itu pro ditapuin neraka, yaitu kalian sahabat. Itu. Letak tidak neko syukuren. La in syakartum panjenengan mun asyukur la azidannakum tambahan. Bukan hanya itu saja diberi hikmah, itu hikmah ya. Ma'anin katsir, makna Al-Qur'an itu banyak. Otana orang ni kuki, otana orang muncul makna banyak, mun beda omong tak bener semonan. Kepada bikuah mun orang ni ahlul ilmi. Ketika ngeding omong tak bener, omong tak bener, madong engak. Apa boleh orang laki bireng bini serengetan ajulun lakoh. Sebini omong tak bener selaki jalan laku numpak sepeda maknanya banyak kuntun itu. Juga ahlul ilmi dan ketika mendengarkan ayat itu menyentuh hati untuk menambah keimanan selalu terus bertambah muncul. Coba perhatikan dulu cocok radio kecil apa besar? Besar kuah radio. Kemudian ahli elektronik berpikir detik ini justru sekarang HP itu sesebarang kena buah berpikir ke arah yang baik. Muncul bilen muncul kamera hitam putih lah dia setelah neko putun nanti ia sahin can serapa canggih dan keluar itu hasilnya apa gua berpikir. Orang bisa takut ada pangeran leksera berpikir kan itu cek penter omong coba pikir tambah tukaran karena pikir lemon bagus pikir ngenangan akhirnya muncul takwa ada Gusti Allah muncul ketika ada nikmat engki kadinto kenapa bisa mengeluarkan aing mata syukurillah ilmu sebeda kadinto me tambahin sareng Gusti Allah. Hikmah niku makna yang banyak seperti kipuru contohnya mun ndak coba langsung ngerti. Ke mun ndak coba langsung letaknya apalah. Kun biasanya ngerti tak ngerti niku maknanya banyak. Aduh, apa mitanya apalah iku apa engkau ni salah apa supaya orang sampai salat. Tapi orang mau omong bener dan tu niko omong bener kan mari dekila elang omong apalah dan teman bener sekolah tu apa hati itu adalah suatu tempat yang indah yang melebihi emas maka isilah sesuatu yang kau senangi ese sampah ese bereng semaraki selamat dah bener
Cek sampah eman, omong bener ngenangen, kalau omong gak benar langsung dilemparkan. Coba bodo pereng anyar bagus, eta lareng cek tuli esain. Tapi hati orang ketika benci pada orang dengar itu laraki eman hati lebih panjenengan. Neko sekocak Baitullah, tempatnya wahyu, tempatnya menerima ilmu itu adalah hati. Dan tak seneng meli boleh omong, tak seneng dok borok ka omong, tak seneng dok temo nyari kancang omong, boleh tak seneng ka omong dok. Berarti aban seneng dok kejuban orang lain, toto dah abana. Berarti di hatinya ditanami kebencian. Jadi makna yang banyak itu seharusnya ada ilmu. Cek dah omong cuba, mon ngomong cuba aku tu potel. Misalnya pada orang atran dek kene kok. Memang coba yo ngomongin cuba ni jaro anu. Ya pola pola dan to. Keng kake kano tak dan to. So kuno ni jar jo roha. Bagus ni ko na. Col moro pejubu. Iyo lakara Jadi pale nane ko bagus. Mon coba berarti kene ko coba berarti. Ebrin coba ko tu tolak. Tak njo pola keng keng kake pola tak dan to. Pola keng sakit kiki derem kan tak nyapa. Pola ki jutai keburu dan to. Araki de bareng selebih bagus. Wa yu'allimukum, dan seorang rasul itu mengajarkan kalian malam takunu ta'lamun, ilmu yang kamu tidak tahu belain. Maka bersyukurlah beri ilmu. Mun panjenengan umpamana ada orang sengala dan tepuk ngeding napa pesan kanjeng Allah taala dan Nabi Musa tak mereng, maka syukuren melebihin panjenengan nyokoren nikmat sebelum dalam tabu. Pola namun orang kadin to di esin tabu, saya pikir kalau isi perut saja yang ada di dalam otak lebih panjenengan, maka nilai kami kita ini sama dengan sesuatu yang keluar dari perut. Paham? Cukup tedung esin tabu. Pojong esida tabu. Berarti nilai kita ini sama sesuatu yang keluar dari perut. Napa nih kok? Tai. Mau boleh panjenengan selalu bersyukur. Nalpe dah sanggon. Itu di anggon. Coba beda umpamanya solasi. Talpi aki dek kapal terbang. Ngabong norok ngabong. Kenapa long bareng kapal terbang? Fadhkuruni mongko ilingo sirani ingsun, kata Allah, ayo ingatlah padaku, washkuruli, bersyukurlah kalian kepada aku. Apa pangeran buta syukuren? Enten pangeran tak buta. Apa pangeran butuh kengain enten keng engak karena nisr kasihan rahmat. Maka Allah bilang fadhkuruni mongko ilingo sira kabeni ingsun, washkuruli lan syukura sira kabeli ingsun. Coba tak bersyukur dalku mereng tak bisa ngebay nyabah nyaman. Coba deki keneko pulang atai lah kasar lah makai coba terus nikmatin gua bodoh nyenger aki gua syukuran gua ni'matul atai niku sampai tebri ni'matul niku pusing. Napa mek pusing nelpon ambulan minta buah untuk mengeluarkan neko. Nikmat coba deki putih jangan lamun gini kok bohong kuna cok ria nikmat dan tu rasa aki dan tu aku tak boleh nyenger lagi ya.
Itu mah kata Allah, washkuruli wala takfurun. Wala takfurun kasar. Ojo deng magendeng sira. Entahlah. Jadeng magendeng. Wala takfurun, dan ojo ngupuri sira kamu diberi ilmu dalam hatinya cek deng megendeng. Karena katakannya Nabi, man utiyal Quran, barang siapa yang diberi ilmu Al-Quran, fara'a an ahadan utiya khairan minhu, beri Al-Quran, hatinya diairi Al-Quran, hatinya disinari Al-Quran, kok masih beranggapan ada orang yang diberi sesuatu lebih baik dari itu. Diberi sirami Al-Quran hatinya, yang mana rasa semacam itu tidak ditemukan ketika membaca lainnya. Ada kedamaian, ada ketentraman. Kok masih beranggapan ada seseorang yang diberi sesuatu melebihi Al-Quran itu? Padahal itu satu yang indah. Kok ngingap kepada nikmat boleh yang lebih berharga dari itu? Faqad haqara ma a'zamallah, berarti dia itu adalah meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Yang bisa menyentuh hatinya, ada rasa-rasa tidak bisa ditemukan ketika berbicara mengomongan bersabe. Ada rasa yang tidak bisa ditemukan ketika bercengkrama dengan suami, dengan istri. Ada rasa yang tidak ditemukan di mana-mana. Kok tidak disyukuri, kok mensyukuri sesuatu yang lain? Ada yang lebih baik, maka dia adalah meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Kesalahan semacam niko yang menyebabkan ateneko antarana nur hidayat dengan hatinya seperti daun tales. Kenapa? Ya kena akhlak, kesalahan batin itu. Hanya sesuatu yang harus dicintai dibenci. Padahal dirinya itu ingin jadi orang baik, tapi kena konslet, terlalu lempuah, lagi nom cemoh. Tapi di situ memakan sesuatu yang menyebabkan jemu gelek beder gitu. Itu namanya kelero akhlak. Akhlak kelero, cek kudu, cek dek kuma. Itulah yang menyebabkan ilmunya itu alet tes. Moga-moga itu ilmu saya. Fa'at sadaqallahul azim.